Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lulu Fitriani, NPM 23126065, lokal 1E, reguler pagi. Saya di sini ingin menjelaskan pendidikan yang berjudul evaluasi sikap siswa terhadap guru dengan kualitas profesional yang kurang memadai. Yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran dan juga contohnya proses evaluasi dapat dilakukan di mana saja, misalnya pada pembelajaran. Contohnya, evaluasi pembelajaran adalah tes sumatif dan formatif. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Mengapa seorang guru harus melakukan penilaian evaluasi dalam pembelajaran? Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Bagaimana peran guru dalam kegiatan evaluasi di sekolah? Jadi, peran guru dalam evaluasi pembelajaran adalah untuk memberikan nilai kepada peserta didik dan juga untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam melakukan evaluasi. Peran guru dalam evaluasi pembelajaran yaitu dipakai untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan guru dalam melakukan evaluasi yaitu membantu siswa dalam mencapai tujuan umum dari pendidikan yang telah ditetapkan. Agar tercapai tujuan pendidikan yang dimaksud, seorang guru perlu bertindak secara aktif dalam membantu setiap langkah dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pendidikan yaitu 1. Menyusun rencana evaluasi hasil pembelajar, 2. Menghimpun data, 3. Melakukan verifikasi data, 4. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Perencanaan evaluasi adalah proses merencanakan dan membuat kerangka untuk pelaksanaan sebuah evaluasi. Proses analisis kebutuhan. Suatu program minimal terdiri dari input, proses, dan output. Evaluator harus menyusun desain evaluasi yang dituangkan dalam bentuk proposal. Ada beberapa tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler yaitu 1. Menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Asesmen diagnostik kompetensi. Untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Tujuan evaluasi hasil belajar peserta didik yaitu 1. Sebagai bahan laporan untuk peserta didik dan orang tua, apakah peserta didik sudah menguasai materi yang diberikan guru, serta mengetahui materi mana yang belum dikuasai dan membutuhkan pendalaman. 2. Sebagai bahan laporan untuk masyarakat terkait upaya kegiatan yang telah dilakukan guru dan sekolah dalam meningkatkan pembelajaran, sehingga kedepannya masyarakat sekitar bisa berpartisipasi untuk memajukan sekolah bersama-sama.
Agar evaluasi itu berjalan secara efektif dan efisien, perencanaan di sini merupakan suatu proses sistematis dan berulang yang terencana dan diimplementasikan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.